Sanad ilmu dalam hadis sama dalam kita beragama berfikih itu beda. Kalau dalam hadis kita harus sanad itu harus sambung langsung. Jadi tidak boleh tidak satu zaman. Kalau tidak satu zaman, kalau dua orang yang tidak mungkin ketemu tapi bisa meriwayatkan, maka itu disebut hadis mauquf atau hadis mursal atau apa namanya. Pokoknya hadisnya itu yang sanadnya terputus itu, hadis itu disebut hadis dhaif, dan hadis itu tertolak. Itu kalau dalam ilmu hadis ya. Kalau kita mengikuti yang namanya sanad, kita harus dari 2022 ini kita bersanad ke Rasulullah SAW, itu tidak akan mungkin, kecuali hanya orang-orang yang ngibul saja, orang-orang takoyul saja ya, di mana mereka itu menganggap bahwa mereka itu bersanad ke Rasulullah SAW lewat gurunya ke gurunya sampai bisa sambung ke Rasulullah SAW. Bayangkan itu melewati mata rantai berapa orang itu, ratusan orang itu. Bahkan hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya itu, mereka itu kesusahan untuk meneliti yang mata rantainya kurang lebih 3, 4, 5, 6 orang itu. Mereka juga kesusahan, itu pun masih banyak menuai kritikan syarat sahnya itu. Terus kita mau bilang kita bersanad ke guru kita sampai ke Rasulullah SAW. Itu ajaran suka ngeklaim, suka halu, itu adalah produk dari Syiah. Anda tahu kan Syiah itu kayak gimana? Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ma wajatu ahlul ahwa akdabu minar rafidhah. Aku tidak mendapati orang pengikut hawa nafsu yang paling banyak dustanya melebihi Syiah. Bayangin aja, kaum yang paling dustanya banyak itu Syiah, kata Imam Syafi'i. Dan kemudian dimana Syiah ini sukanya ngeklaim kalau mereka itu bersanad kepada imam mereka. Jadi mereka itu punya imam 12 itu ya, kata mereka itu menerima wahyu juga. Itu kan penyimpangan, itu kan wahyu kan sudah terputus sampai ke Rasulullah SAW itu kan. Jadi mereka mengaku bahwa imam mereka itu bisa menerima wahyu batin. Itu kelompok Syiah Batiniyah dan Syiah Rafidhah, yaitu hampir sama. Jadi Syiah itu kalau sudah collab sama Zindik, sudah kolaborasi sama Zindik, kalau mereka sudah kawin silang sama Zindik, itu mereka melahirkan Sufi. Jadi Sufi ini juga sama sebenarnya. Mereka juga berdalil bukan dari hadis, bukan dari Quran. Mereka berdalil dengan mimpi. Jadi mimpi ketemu malaikat Jibril, kemudian dapat sigot sholawat ini, dapat sholawat nariyah, dapat sholawat Fatih, dan sholawat burdah. Bahkan sholawat Fatih itu kata mereka itu lebih baik daripada sholawat selain Fatih itu 100.000 kali itu. Bayangin aja itu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i tentang kelompok Sufi ini, man tasawwafa fi awwalin nahar lam ya'tihi zuhru illa wajatahu ahmak. Barang siapa yang bertasawuf di awal siang, di pagi hari, tidak sampai padanya waktu zuhur, kecuali kau akan mendapati dia pandir, bebal atau tolol. Artinya otaknya sudah susah dikasih tahu. Itu namanya pandir. Itulah kaum Sufi. Jadi mereka itu induknya haluers, orang-orang halu itu. Jadi Sufi itu ya keturunan dari Syiah itu, ya kawin silang Syiah sama Zindik gitu. Makanya dia yang namanya Syiah itu adalah distributor terbesar bid'ah. Jadi hampir semua bid'ah itu induknya itu dari Syiah. Kalau diteliti asal usulnya bid'ah itu ternyata itu dari Syiah kebanyakan. Produsen bid'ah terbesar yaitu Syiah itu. Pabriknya bid'ah itu Syiah. Makanya kita jangan sampai terpengaruh oleh ajaran mereka, itu ajaran persanatan ilmu yang itu tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan. Karena kita ya efeknya begini, kalau kita ditanya tentang dalil kenapa kita beribadah dengan ritual seperti ini, kalau kita
Dan orang yang bersanad itu hanya bilang ini dari guru saya gini. Mereka tidak bilang Al-Qur'an yang merintahkan di sini ayatnya, hadis ini, riwayat ini gitu. Enggak. Jadi mereka hanya bilang, orang yang bersanad itu mereka hanya bilang kami itu dapat ajaran seperti ini dari guru kami. Tak peduli guru kami itu dari mana lah. Taklid mereka itu, doktrin mereka itu bersanad gitu aja. Nah, itu bahayanya orang yang selalu kowar bersanad seperti itu. Coba Anda bayangkan, Anda pilih. Kira-kira Anda lebih mengikuti mana, orang yang tidak bersanad tapi mereka punya alasan, punya dalil, sholat sesuai dalil, sesuai tuntunan dari Quran dan hadis, sama orang yang bersanad tadi. Yang ngakunya bersanad tapi mereka tidak punya dalil, pokok mereka dari gurunya seperti itu. Salah benernya pokok dari gurunya seperti itu. Coba Anda pilih yang mana kira-kira. Itu juga cikal bakal jahiliyah, zaman jahiliyah dulu seperti itu. Kalau mereka ditanya kenapa mereka menyembah berhala, apa jawaban mereka? Mereka menjawab kalau mereka itu dapat warisan dari nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka bilang sudah cukup apa yang kami dapati dari nenek moyang kami ya. Jadi mereka itu taklid ke nenek moyang mereka, yang dimana asal usul berhala itu sudah pernah saya jelaskan bahwa berhala itu sebenarnya orang yang dulu, nama-nama berhala itu adalah orang yang soleh, seperti Wat, Suwa kalau di zaman Nabi Nuh. Sedangkan Lata, Uzza itu juga orang-orang soleh sebenarnya, berhala di zaman jahiliyah itu orang soleh. Mereka itu pelayan haji, yang mereka itu melayani jemaah haji ya. Makanya mereka orang soleh. Kemudian mereka setelah meninggal mereka dikultuskan. Yang suka mengkultuskan ya kaum sufi ya. Itu cikal bakalnya jahiliyah seperti itu, mengkultuskan orang soleh. Kemudian lama kelamaan akhirnya jadi peribadatan berlebihan, memuliakan orang soleh secara berlebihan, kemudian menganggap mereka punya kesaktian, punya karomah, akhirnya mereka disembah. Itu cikal bakal berhala seperti itu. Dan itulah yang harus kita ambil pelajaran, bahwa kita itu segala sesuatu harus ada tuntunannya, harus ada landasannya, bukan hanya sekedar kita mengaku bersanad saja. Jadi orang mengaku bersanad, tak peduli gurunya siapa, pokoknya dia punya guru bersanad, itu berbahaya. Itu cikal bakalnya jahiliyah seperti itu. Dan untuk masalah membaca buku ya, kalau di dunia akademisi itu kalau Anda tidak merujuk ke buku itu Anda diketawain itu. Diketawain, mending Anda diam daripada Anda itu hanya taklid kepada guru. Kalau Anda di diskusi ilmiah itu Anda itu yang Anda jadi pedoman itu buku, kitabnya siapa, karangan siapa itu. Tidak ada ceritanya kalau diskusi ilmiah itu Anda kalau melakukan sesuatu Anda alasannya itu guru saya yang nyuruh gini. Anda bakal jadi dagelan di dalam forum tersebut. Dalam debat antara NU dan Salafi itu di tahun 2013 di Batam itu mereka juga merujuknya ke buku. Jadi walaupun baik di pihak NU maupun pihak Salafi, mereka merujuknya ke kitab, langsung merujuk ke kitab itu, jelaskan halaman berapa, juz berapa. Jadi mereka tidak ada yang bilang oh kita melakukan ini karena guru-guru kami dulu nyuruhnya gini, dan itu bakal jadi bahan ketawaan. Dan sekian karena menjelang maghrib, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.